بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali untuk sekalian, eh, yaitu kita belajar di majelis kita, yaitu majelis mudarasah. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan keberkahan di majelis ini. Sebagaimana kita tahu, di majelis ini kita mempelajari dasar-dasar agama yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim, oleh semua umat Islam, baik dalam permasalahan akidah, fikih, maupun adab dan akhlak. Dan di samping itu kita juga melatih kemampuan kita untuk membaca naskah-naskah Arab dari para ulama, kemudian melatih i'rab dasar, dan juga latihan untuk menerjemahkan. Wafaqanallah jami'an. Namun sebelum itu, Mahat, kita tadi sampaikan, ini sambil menunggu Mahat yang lain, mudah-mudahan Mahat yang lain bisa menyusul. Wafaqanallah jami'an. Bila munasabah, berkaitan dengan waktu. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah menurut perhitungan Allah adalah isna asyara syahran, adalah 12 bulan. Ini maksudnya adalah bulan qamariyah. Dan kita tahu bulan qamariyah, perhitungan bulan qamariyah, bukan tahun Masehi, tapi perhitungan bulan qamariyah itu jauh sejak dahulu ada. Bahkan sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bulan-bulan qamariyah itu sudah ada, dipakai oleh umat manusia. Dan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Maksudnya di Lauhul Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Di antara min di sini, min atabi'idiyah, yang artinya di antaranya, bukan artinya dari, tapi di antaranya. Minha, di antara 12 bulan itu tadi, arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Hurum itu bentuk jamak, maknanya seperti Muharram. Ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim.
itu adalah ketetapan agama yang lurus, agama yang benar. Atau juga itu adalah perhitungan benar, perhitungan yang benar di sisi Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Wafaqanallahu jami'an. Dari penggalan ayat ini, Allah sekalian, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, yang pertama adalah pentingnya waktu, pentingnya kedudukan waktu di dalam syariat Islam. Dan bahkan Allah menetapkan perhitungan waktu itu jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Saat penulisan Lauhul Mahfuz. Banyak sekali syariat yang berkaitan dengan waktu. Bahkan rukun Islam itu kebanyakan berkaitan dengan waktu. Syahadat, dari salat. Salat berkaitan dengan waktu. Zakat berkaitan dengan waktu. Puasa, haji berkaitan dengan waktu. Jadi kedudukan waktu di dalam syariat Islam itu sangat penting. Dan dari ayat ini juga kita tahu bahwasanya waktu yang ada, yaitu perhitungan 12 bulan Qamariyah, itu bukan karangan manusia, bukan hasil temuan manusia yang mereka menghitung-hitung sendiri, tidak. Tapi itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penulisan Lauhul Mahfuz. Dan setelah itu diajarkan kepada umat manusia. Dan dari 12 bulan ini, teman sekalian, Allah memilih bulan-bulan tertentu, yang mana bulan-bulan tertentu ini, yaitu 4 bulan, ya, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan haram, yaitu adalah 4 bulan yang mulia, yang lebih mulia jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Atau juga ada yang menafsirkan arba'atun hurum, yaitu syahrun haram, itu maksudnya adalah bulan di mana diharamkan atau ditekankan keharaman perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat. Lebih ditekankan keharamannya di bulan-bulan haram itu. Baik. Lalu pertanyaannya, 4 bulan haram itu apa saja? 4 bulan haram itu apa saja, umat sekalian? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah Rasulullah berkata, Inna zamana qad istadara kahayatihi. Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal arda. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. Maknanya apa hadis ini? Rasulullah menjelaskan, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu telah beredar, telah berjalan dengan tertata sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Sesungguhnya di dalam 1 tahun, yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 dari 4 bulan haram itu berturut-turut. Berturut-turut. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah. Sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Dan bahkan bukan di awal, tapi sudah di pertengahan, hampir akhir. Ya kan Ibu?
Itulah kenapa kita membahas ini. Dzulqa'dah, kemudian bulan depan kita masuk ke bulan Dzulhijjah, kemudian berikutnya lagi bulan Muharram. Ketiga berturut-turut. Rasulullah melanjutkan, wa Rajabun syahru mudhar. Sedangkan Rajab itu adalah bulan yang terpisah sendiri, tidak berturut-turut dengan 3 bulan itu. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang mana bulan Rajab itu terletak di antara bulan Jumada al-akhirah atau Jumada al-thaniyah dan Sya'ban. Wasaqanallahu jami'an. Baik. Menurut penjelasan para ulama, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kita tahu itu semuanya, ya kan Ibu? Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Namun, kedudukan di bawahnya dari segi kemuliaan bulan itu adalah bulan haram ini 4 bulan ini. Jadi, naam, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Lalu, kedudukan di bawahnya adalah 4 bulan haram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Baru bulan-bulan yang lain semuanya sama. Setelah itu. Baik. Lalu, eh, apa kelebihan dan apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini? Pertama tadi dari segi penamaan. Bulan haram itu ada yang menjelaskan maksudnya bulan haram adalah bulan di mana Allah menegaskan, Allah lebih menekankan terkait dengan keharaman perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram. Makanya juga diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi syahril haram illa an yughza atau yughzaw." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan peperangan, tidak pernah memulai peperangan, tidak pernah memulai peperangan di bulan-bulan haram, kecuali umat muslim diserang terlebih dahulu. Dan sebenarnya kebiasaan itu bukan dimulai dari Rasulullah SAW. Bahkan kebiasaan-kebiasaan orang Arab zaman dahulu, sejak zaman dahulu memang seperti itu. Mereka memang me- memuliakan bulan haram, sehingga mereka betul-betul menahan diri dari peperangan dan saling membunuh. Kita tahu tabiat tabiat orang Arab jahiliyah. Mereka sangat bengis dan uh, banyak melakukan kezaliman. Namun mereka tahu dan sadar bahwasanya di bulan-bulan haram itu mereka harus menahan diri. Jadi tidak pernah ada peperangan di antara suku-suku Arab selama bulan haram. Dan itu juga lah sebabnya kenapa orang Arab zaman dahulu itu menganggap bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial. Sampai oleh Rasulullah ditegaskan la safara. Uh, jadi tidak ada kesialan pada bulan Safar. Karena kenapa? Karena 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang-orang Arab itu kebiasaannya itu menahan diri, betul-betul menahan diri dari semua dendam. Jadi nggak ada peperangan, nggak ada bunuh-membunuh. Tapi apa? Lihat saja nanti di bulan Safar, seperti itu. Makanya di bulan Safar, kebiasaan dahulu di Arab Jahiliyah, itu banyak sekali pertumpahan darah di bulan Safar. Sampai, sampai orang-orang Arab itu menganggap bulan Safar itu adalah bulan sial. Dan itu dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiyarata wala safara. Jadi tidak ada kesialan di bulan Safar sebenarnya. Kesialan itu ya akibat ulah kalian sendiri. Wafaqqanallahu jami'an.
Baik. Jadi hendaknya di bulan haram kita betul-betul menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Menzalimi diri kalian itu maksudnya apa? Sebenarnya ketika seseorang berbuat maksiat, pada hakikatnya orang yang paling dirugikan oleh dia adalah dirinya sendiri. Allah tidak butuh ketaatan seorang hamba. Namun justru hambalah yang butuh. Makanya sebenarnya ketika seseorang bermaksiat, itu orang yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Yang paling pertama dirugikan adalah dirinya sendiri. Makanya ditegaskan di situ fala tadlimu fihinna anfusakum, anfusakum diri kalian. Di situ juga sebagai isyarat juga kalau misalkan mendolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain, maka lebih lagi larangan. Wafaqanallahu jami'an. Dan seperti yang kita sampaikan isyaratnya di awal tadi, di sini ada larangan berbuat zalim di bulan-bulan haram ini bukan berarti di bulan-bulan lain boleh berbuat kezaliman. Namun larangan, keharaman, dan dosa perbuatan-perbuatan zalim dan maksiat di 4 bulan haram ini dilipat gandakan. Jadi balasan, hukuman, dosa, perbuatan zalim dan maksiat di bulan-bulan ini dilipat gandakan. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, bahwasanya pahala pahala perbuatan baik, amal-amal baik di bulan-bulan ini juga dilipat gandakan. Semua amalan ibadah, semua amalan salih, pahalanya dilipat gandakan di bulan-bulan ini. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan amalan solih, pahalanya dilipat gandakan di bulan-bulan ini, maka hendaknya kita berusaha sebisa kita, sekuat tenaga kita untuk memperbanyak amal soleh. Setelah kemarin bulan Ramadan berlalu, Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Namun apa daya, Ramadan itu sudah berlalu. Dan kita hanya bisa berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan kita juga berharap agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dan bisa maksimal untuk beribadah di bulan-bulan ini. Namun kemudian setelah selesai bulan Ramadan, kita berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal itu ibarat seperti bulan tasliyah. Jadi tempat kita istirahat setelah kita mengerahkan semua tenaga kita di bulan Ramadan, bulan Syawal itu istirahat. Meskipun demikian sebenarnya di bulan Syawal itu ada ibadah yang sangat dianjurkan dan pahalanya sangat besar yaitu 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Itu kita bahas kemarin terkait dengan ketentuan tata caranya dan uh, tingkatan-tingkatan pahalanya sesuai dengan tata cara yang dilakukan. Wassalamualaikum jami'an. Setelah selesai bulan Ramadan, kemudian berlalu juga bulan Syawal, masuk kita kembali ke bulan mulia. Maka hendaknya kita menghidupkan semangat kita lagi, mengencangkan tali ikat pinggang kita lagi untuk apa namanya, untuk memaksa, untuk sekuat tenaga berusaha melaksanakan ketaatan. Wassalamualaikum. Lalu ketaatan apa yang harus kita perbanyak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Pemirsa sekalian, para ulama kita, terutama ulama Syafi'iyah, itu menjelaskan tingkatan-tingkatan amalan. Nah, sebelumnya, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian ada ibadah badaniyah, ibadah fisik. Dan ada ibadah maliyah, ibadah harta. Di antara 3 macam ibadah itu, mana yang paling mulia?
Para ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, menjelaskan bahwasanya di antara tiga macam ibadah itu yang paling afdol, yang paling mulia. Atau bahkan ada yang mengatakan ini mujma, ini ijma para ulama. Eh, yang paling mulia adalah ibadah qalbiyah. Yang paling mulia adalah ibadah hati. Ibadah hati itu bagaimana? Apa dan bagaimana? Ibadah hati itu terkait dengan akidah. Ibadah hati itu sangat erat kaitannya dengan keyakinan dan akidah. Dan sebagaimana kita pernah pelajari sebelumnya dan sampaikan oleh sekalian, setiap bidang ilmu itu tujuan utama kita mempelajarinya adalah untuk diamalkan. Demikian juga akidah. Akidah itu bukan sekedar teori, tidak. Nah, selama ini mungkin kita mempelajari akidah itu, oh kita harus beriman kepada uh, demikian, demikian. Ketentuannya demikian, harus demikian. Namun umat sekalian, yang paling penting, yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana menerapkan dan mengamalkan akidah itu di dalam keseharian kita. Bagaimana agar akidah itu bisa mewarnai hidup kita. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan iman kepada takdir. Kita kemarin sudah mempelajari tentang adanya surga dan neraka. Bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian ada yaumul hasyr. Kemudian ada mizan, ada hisab, ada sirat. Ketika kita sadar itu semuanya, maka apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, terkadang kita tahu itu semuanya. Kita tahu itu semuanya ada. Kita yakin itu semuanya ada. Namun prakteknya kita bermasalah. Kita tahu bahwasanya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ditimpa musibah, kadang kita tidak sabar. Terkadang bahkan tidak respon. Semoga Allah memberikan taufik dan ampunan kepada kita semua. Jadi hendaknya kita betul-betul menjaga hati kita. Ibadah hati adalah ibadah yang paling mulia. Jadi ridha atas semua ketetapan dan ketentuan dari Allah. Kemudian selalu bersabar, selalu bersyukur, tawakal, kemudian menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap harapan yang paling utama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita rasakan, setiap apa yang kita lalui, yaitu adalah takdir Allah dan itu yang terbaik untuk kita. Jangan pernah merasa mengeluh. Jangan pernah merasa harusnya demikian dan demikian. Tidak. Demikian juga jangan pernah was-was dan khawatir terkait dengan masa depan. Allah sudah menjamin. Terkadang kebanyakan orang itu merasa hatinya sumpek, merasa hatinya gundah gulana, atau selalu apa was-was, selalu khawatir hatinya. Kenapa? Karena kita memikirkan hal-hal yang bukan wewenang kita, bukan ranah kita. Yang sebenarnya itu semuanya adalah ranah Allah Subhanahu wa taala. Sudah semua takdir. Baik baik takdir itu banyak, baik terkait dengan rizki, dan rizki itu macam-macam, tidak hanya terkait dengan harta. Dan semua hal itu semuanya sudah Allah yang mengatur. Tanpa kita memikirkan sekalipun, Allah sudah menetapkannya dan mengaturnya dengan baik. Nah, kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani, untuk berusaha semampu kita. Tidak harus mengerahkan semua tenaga, pikiran, waktu, harta untuk mengejar apa yang kita mau. Tidak. Tapi berusahalah semampu mengenai hasil Allah yang menentukan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Itu yang paling utama adalah ibadah hati. Dan ibadah hati itu sebenarnya adalah ibadah
yang paling mudah. Ibadah yang paling mulia, maksudnya yang paling mudah itu tidak seperti ibadah fisik dan ibadah harta. Ibadah hati itu tidak terikat dengan waktu sama sekali. Tidak membutuhkan banyak gerakan dan tenaga fisik. Tidak butuh untuk mengeluarkan harta. Ibadah hati, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, tak bisa untuk melakukannya. Jadi hendaknya kita berusaha selalu untuk menjaga hati. Wafaqanallah wa ta'ala. Lalu berikutnya, ibadah yang paling mulia setelah ibadah hati itu apa? Ibadah yang paling mulia setelah ibadah hati adalah ibadah fisik. Ibadah yang melibatkan fisik. Dan para ulama, terutama ulama Syafi'iyah menjelaskan ibadah fisik yang paling mulia apa? Ibadah fisik yang paling mulia adalah salat fardu, salat wajib 5 waktu. Itu kalau berbicara masalah ibadah wajibah. Tapi kalau misalkan ditanya ibadah sunnah yang paling afdal apa? Maka ibadah sunnah yang menyertai ibadah wajib yang paling afdal. Ibadah wajib yang paling afdal tadi adalah salat 5 waktu. Berarti ibadah sunnah yang paling afdal apa? Salat rawatib qabliyah ba'diyah. Itu adalah ibadah sunnah yang paling afdal, yang paling. Nah, hendaknya kita di bulan-bulan haram ini untuk berusaha menjaga, meningkatkan ibadah-ibadah tersebut. Ibadah salat kita, salat wajib 5 waktu. Kalau bisa di awal waktu, kemudian salat jamaah, bagi laki-laki lebih afdal di masjid. Kemudian di saf pertama, kita sempurnakan betul-betul sunnah-sunnahnya. Kemudian juga kita jaga sholat rawatibnya. Kita latih sedikit demi sedikit. Nah, memang ibadah itu perlu latihan. Hati itu juga perlu latihan. Perlu olahraga. Agar terbiasa. Dan sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu mungkin 2 rakaat zuhur menurut saya. Lalu nanti ditingkatkan jadi 4 rakaat. Kemudian ba'diyah 2 rakaat. Ditambah jadi 4 rakaat. Kemudian qabla asar. Kemudian qabliyah ba'diyah maghrib. Kemudian isya qabla subuh. Jadi sedikit demi sedikit. Kita latih gitu. Subhanallah. Lalu tingkatan berikutnya setelah ibadah hati, kemudian ibadah fisik yaitu sholat dan apa namanya sholat wajib 5 waktu dan sholat qabliyah ba'diyah. Berikutnya ibadah maliyah. Ibadah maliyah yang paling afdal itu apa? Para ulama kita menjelaskan ibadah maliyah, ibadah harta yang paling afdal adalah ibadah harta yang ada kaitannya dengan fisik. Ibadah harta yang ada kaitannya dengan fisik. Apa misalnya? Maksudnya bagaimana? Contohnya apa? Seperti misalnya haji yang ada juga di bulan haram disyariatkan. Kemudian umrah itu juga kita harus mengeluarkan harta dan juga dengan fisik juga. Termasuk juga yang ada disyariatkan di bulan haram yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban itu termasuk di antara ibadah harta yang paling afdal di antara ibadah-ibadah harta yang lain. Karena ibadah kurban itu kita harus mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan ada uh, peran fisik di sana yaitu menyembelih. Karena memang sebenarnya yang dianjurkan, disunahkan untuk menyembelih itu adalah orang yang berkorban secara langsung. Misalkan saya berkorban, maka saya yang menyembelih. Tapi tidak masalah juga kalau misalkan diwakilkan kepada panitia, panitia kurban. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan keberkahan pada kita semua. Baik, itu terkait dengan bulan bulan haram. Jadi mukaddimah bahas sekalian. Mukaddimahnya tadi lama. Saya minta maaf bahas sekalian. Saya menunggu tadi
yang sudah hadir ada 10 ummahat, dan kita lanjutkan ummahat sekalian ke pembahasan kita. Ayo, kita buka kitab Sunan Taufiq. Hmm. Paling terakhir kita sampai pada pembahasan faslun fima yukhriju minal Islam. Pasal yang membahas tentang hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan kita sudah baca Al-Faqrah Al-Ula, atau paragraf alinea pertama sudah kita baca kemarin. Mungkin kita baca sekilas dan kita artikan sekilas untuk supaya nyambung nanti. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu an ma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah. أي الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. فقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم من الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. والردة ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم يتشعب شعبا كثيرة. الله صل. طيب، yajibu ala kulli muslimin, diwajibkan pada setiap muslim, diwajibkan kepada setiap muslim. Apa yang diwajibkan kepada setiap muslim? Hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya dan melindunginya. Wa sawn, sana yasunu sawn. Itu maknanya hafidhu juga sama. Menjaga keislamannya dan melindunginya dari hal-hal amma yufsiduhu, yang merusaknya, wa yubtiluhu, dan membatalkannya, wa yaqta'uhu, dan memutusnya. Baik. Wa huwa riddah. Apa hal itu? Apa eh, hal yang harus betul-betul kita hindari agar tidak merusak keislaman kita? Yaitu ar-riddah, yang di bahasa kita lebih kita kenal dengan istilah murtad. Wal billah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal. Di sana setiap kali ada kata di dalam kurung kotak itu adalah tambahan keterangan untuk kalian, yaitu tidak terdapat di naskah aslinya. Ai al-kufru ba'dal Islam. Jadi di sana keterangan ar-riddah itu maksudnya apa? Al-kufru ba'dal Islam, yaitu kekufuran, kekafiran setelah seseorang masuk Islam. Wal'iyadu billah. Wa qad kathura fi hadha zaman. Al-muallif di sini, beliau hafizahullah taala mengatakan telah banyak di zaman ini. Itu beliau mengatakan di zaman beliau. Padahal beliau sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Zaman hidup beliau bagaimana? Jika di dalam bagaimana kalau beliau melihat kejadian-kejadian di zaman kita. Beliau mengatakan waqad kathru fi hadzal zaman, telah banyak terjadi di zaman ini at-tasahulu fil kalam, seseorang bermudah-mudah dalam berucap, hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum anil Islam, sampai-sampai terkadang keluar dari mulut-mulut mereka lafaz-lafaz yang sebenarnya mengeluarkan mereka dari keislaman. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Akan tetapi yang menyedihkan adalah mereka tidak
menganggapnya sebagai dosa, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Kita harus betul-betul hati-hati, terutama di zaman kita sekarang. Ini al-mu'alif hafizahullah, penulis yang rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan di zaman beliau seperti itu, apalagi di zaman kita. Wariddatu thalathatu aqsam. Sedangkan riddah atau murtad itu ada tiga macam. I'tiqadat, yaitu keyakinan hati, wa af'al berupa perbuatan, wa aqwal berupa ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiran, dan setiap dari tiga bagian itu tadi, i'tiqadat, af'al, wa aqwal, itu banyak sekali cabangnya. Cabang-cabang, macamnya banyak sekali. Wafaqanallahu jami'an. Sampai di situ yang terakhir kita pelajari dan baca kemarin. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala. Ada yang mau membaca di sini, wah sekalian sebelum ditunjuk mungkin ada yang mengikhlaskan dirinya untuk membaca, belajar membaca. Tafadhal. Siapa yang mau membaca? Halo? Ya, boleh deh, Ustaz. Boleh. Naam. Jayyid. Tahmil alaik Bu Dita. تفضلي اقرأي أمثلة الردة بالقلب. Bismillah. Faminal awal asyakku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhir awil awil jannati awil nar awil thaw awil thawabi ya Ustaz. نعم صحيح. Awil iqobi aw نعم. nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih awi i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala. Oh, teks kitab yang dipakai oleh Bu Dita bukan seperti yang PDF saya bagikan, Om, ya? Jadi tidak ada Hmm, kalimat-kalimat yang di dalam kurung kotak itu nggak ada, Om. Ya, Om. iya. Nggak ada Ya, Ustaz. iya, Yang betul dari sekali. buku Karena gitu. Hmm. betul sekali. Kita aman. Beli di online atau gimana, Om? Iya, online. Ya, jayid. Sudah online. Murah kan, Om, ya? Kalian cuma berapa ribu? Ah, Berapa, Om, kemarin beli? udah lupa Ustaz. Udah lama. Lupa. Tapi belinya yang betul-betul kitab aslinya atau yang ada terjemahnya? Yang maksudnya gimana Ustaz? Betul-betul kitab matan berbahasa Arab saja atau yang terjemah? Oh, yang benar-benar bahasa Arab, Nah, yang jayid, biru. tahu kan untuk latihan kan. Jayid, tahu mungkin coba sampai di situ dulu saja. طيب قال Iya. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمثلة الردة بالقلب أي الاعتقادات الكفرية. فمن الأول jadi yang termasuk bagian pertama. Jadi saya yang bagian ini saya terjemahkan. Coba yang di bawahnya nanti. Amthilatur riddati bil qalbi. Contoh-contoh murtad dengan hati. Ay al-i'tiqadat al-kufriyah. Atau yang dimaksud keyakinan-keyakinan yang membuat seseorang jadi kafir. Faminal awal. Maka yang termasuk bagian pertama ini, yaitu mm, ar-riddah al-qalbiyah atau al-i'tiqadat al-kufriyah. Keyakinan yang membuat seseorang jadi kufur, keluar dari keislaman. Yang pertama adalah asyakku fillah. Ma makna asyakku fillah? Ma makna syak? Ragu ya Ustaz. Naam, syak Ragu-ragu. itu ragu. Ragu. Kita terjemahkan dulu, lebih ya, secara simpel, secara singkat. Asyakku fillah. Ragu pada Allah. Au fi rasulihi. Au itu termasuk harfu ataf sekalian. Nah, tafadhal. Au itu termasuk harfu ataf. Harful ataf itu kalau dalam bahasa kita mungkin seperti kata kata apa, Om? Kata hubung gitu.
seperti dan. Itu kan kata hubung loh, kalau dalam bahasa kita. Ya atau ya? Bukan kata sambung seperti yang, allazi, tapi kata hubung. Seperti wa, fa, tumma, au juga demikian. Maka kalau kita kemarin sudah sampai di sini, ya tawabi, Mer. Oh ya, daurah belum selesai kemarin. Baik, jadi kata setelah huruf ataf itu hukum i'rabnya sama seperti sebelum huruf ataf. Jadi kalau di sana asyakku fillah au fi rasulihi, maksudnya au asyakku fi rasulihi. Begitu Ibu ya. Di antara contoh-contohnya adalah ah, ragu pada Allah dan ragu kepada Rasulullah. Awil Quran dan ragu. ah, dan seperti itu terus. Ragu kepada Al-Quran. Awil yaumil akhir. Ragu kepada apa? Di akhir Hari akhir, akhirat. Awil jannah. Ragu kepada adanya juga surga, an-nar, neraka. neraka, as-sawab, Apaan ya? pahala. Jayyid. As-sawab bermakna pahala. Awil iqab. Iqab itu na'am, kebalikannya. Kalau sawab itu pahala, kalau iqab mungkin lebih kita kenal dengan azab gitu ya. Nah, kalau seringkali diartikan dalam kehidupan sehari-hari, iqab itu adalah hukuman. Tapi maksudnya di sini adalah azab gitu ya. Wa nahwi dzalik. Ma makna wa nahwi dzalik? Apa? Wa nahwi dzalik. Ma makna nahwi Wah, dzalik? Nahwu dzalik atau wa nahwi dzalik karena di sini bersambung dengan sebelum-sebelumnya ada fi ini di sana. kayaknya nahu ya, nahu. Selainnya Wa nahwi dzalik artinya apa? Dan Oh, semacamnya. semacamnya. Dan yang semacam dengan hal itu yang disebutkan tadi. Mimma huwa mujma'un alaih. Ya, yang semacamnya mimma huwa mujma'un alaih. Yaitu hal-hal yang mujma' itu apa? Ma, apa ya? Contoh contoh lagi. Apa sih? Ya, mungkin kita sering atau mungkin kita familiar dengan istilah ijma'. Iya kan Ibu ya? Ah, Ijma' itu adalah bentuk masdar. Kalau dalam sorof iya. itu bentuk masdar. Ijma' itu bentuk masdar. Ajma'a yujmi'u ijma'. Kalau mujma' itu adalah bentuk maf'ulun afan. Bentuk isim maf'ul. Yang Bentuk di isim gitu kan. maf'ul yang disepakati. Mujma' Hmm. alaih itu adalah perkara-perkara yang disepakati. Wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Dan hal-hal semacamnya yang merupakan perkara-perkara yang disepakati. Jadi Ibu ya. Dan di sana ada keterangan yang dari naskah yang punya saya yang PDF. Kalau di kitabnya Bu Dita tadi tidak ada. Maksudnya, maksudnya mujma'un alaihi itu apa? Perkara-perkara yang mujma' alaih di sini maksudnya adalah yang biasa disebut para ulama dengan ma'lumun minad dini bid-darurah. Apalagi ini Ibu sekalian. Ma'lumun minad dini bid-darurah itu apa maksudnya? Hmm, maklum. Maklum itu diketahui. Minad din itu agama. Agama. Ad-darurah itu darurat kalau Daru- diterjemahkan secara Darurat harfiah. tapi Ya kan Ibu ya? Mimma la iya, yakhfa alaih. Dari hal-hal yang tidak takut apa ya. namanya? La Takut yakhfa ya. bukan yakhaf tapi yakhfa. Yakhfa itu samar. Tidak Oh samar sama. maksudnya hal yang jelas. Oh sama. Tapi Ikhfa ya. maksudnya bagaimana kalau diterjemahkan? Kali tadi kan diterjemahkan perkata itu kan nggak jelas Ibu. Maklumun min dini bid-darurah itu apa? Perkara-perkara yang diketahui dengan jelas hukum-hukumnya oleh setiap muslim, bahkan orang awamnya sekalipun. Misalkan perkara-perkara ini yang disebutkan ini tadi. Ini di antara perkara-perkara yang maklumun minad dini
bid-darurah. Semua umat Islam itu tahu hukumnya. Jadi bahkan eh, orang awamnya sekalipun, bahkan anak kecil sekalipun tahu bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir. Bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, kemudian pahala itu ada, azab itu ada. Itu semuanya maklum minad dini bid-darurah, ya atau ya. Itu semua orang tahu dan paham itu. Makanya ditegaskan mimma la yakhfa alaih. Nah, dari perkara-perkara yang jelas, semua orang tahu. Tidak ada kesamaran pada hal tersebut, perkara tersebut. Cocok. Subhanallah. Gitu ya, Bu ya. Ini terjemahan secara singkatnya. Hal min soal, ada Iya. pertanyaan Ibu sekalian? Nah, yuk. Lanjut, ya. Nah, ada yang bingung? Baik. Itu terjemah singkatnya kita jelaskan sedikit demi sedikit mas sekalian. Jadi di sini al-muallif rahimahullahu taala mulai membahas satu persatu dari tiga macam bentuk riddah atau murtad itu tadi. Yang pertama adalah murtad dengan hati, dengan Iya. keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa saja keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, wal'iyadzubillah. Yang pertama beliau sebutkan asyakku fillah, ragu. Kepada Ragu kepada Allah itu maksudnya apa? Yang dimaksud ragu kepada Allah di sini apa? Hmm, apa ya? Yaitu Keberadaannya. ragu yang paling pertama, nah, ragu akan keberadaan Allah. Allah itu terkadang sekarang kan banyak sekali fitnah di kampus-kampus yang mungkin nggak secara terang-terangan sejak awal. Terkadang yang pertama itu dipermasalahkan dan dipertanyakan adalah misalkan terkait dengan takdir. Bagaimana Allah memberikan misalkan ke kemiskinan, kesengsaraan kepada orang-orang yang baik, sedangkan orang-orang yang jahat malah hidupnya mulia, malah di dunia maksudnya, malah dia jadi orang kaya dan lain sebagainya. Dimulai dari itu, lalu kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakan eh, apakah iya betul Allah itu mampu mentakdirkan. Lalu yang paling ujungnya, yang paling apa namanya, yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari syubhat-syubhat itu tadi, pernyataan-pertanyaan itu tadi adalah di ujungnya akan mempertanyakan eksistensi, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita waspadai baik diri kita, keluarga kita dan keturunan kita. Di sini maksudnya adalah asyakku fillah adalah ragu. Yang paling pertama adalah ragu atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ragu apakah Allah itu betul-betul berbeda dengan semua yang ada selain Allah. Dulu di awal-awal ketika kita membahas makna syahadat yang pertama, kita jelaskan bahwasanya Allah itu adalah Khaliq. Allah itu adalah yang paling pertama ada. Al-awwal, al-qadim, yang tidak ada yang mendahulunya, ya kan Ibu ya? Sedangkan semua selain Allah itu adalah hawadis, sesuatu yang baru ada, yang sebelumnya nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah secara zat dan secara sifat berbeda, betul-betul berbeda dengan semua al-hawadis, semua makhluk, semua hal selain Allah. Kalau misalkan ada keraguan, terkait dengan hal itu, maka itu termasuk i'tiqadat kufriyah. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita, keluarga kita dan keturunan kita. Allah itu adalah zat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Sama sekali
tidak mungkin ada kemiripan dengan makhluknya. Meskipun terkadang di beberapa istilah sifat-sifatnya itu ada kemiripan. Misalkan apa? Basir, basir, maha melihat. Nah, manusia melihat. Tapi apakah sama melihatnya Allah dengan melihatnya manusia? Maka tentu berbeda. Melihatnya manusia sangat terbatas. Kemudian Sami' maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar. Tapi apakah sama mendengarnya manusia dan mendengarnya Allah? Tentu tidak sama. Pendengaran manusia sangat terbatas. Wasaqanallahu jami'an. Kemudian jika disebutkan misalnya di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat, kemudian ada sifat-sifat Allah, maka yakin. Harus betul-betul kita yakini itu betul-betul berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Karena Allah Maha sempurna. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul. Tidak ada yang sama dengan Allah dan laisa kamitslihi syai'. Dan di dalam surat Al-Ikhlas gimana? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Dan terkait dengan dalil wujud, ketika kita membahas makna syahadat yang pertama dulu, kita sudah jelaskan. Dan semoga Allah berikan taufik. Masih ingat Ibu ya? Terkait dengan bahwasanya wajib bagi kita semuanya, umat muslim, untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan bahkan para ulama menyatakan juga bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui dalilnya. Meskipun dalil yang paling minim, yaitu dalil secara akal. Kalau misalkan dalil secara naqli, secara yang diriwayatkan baik Al-Quran maupun hadis, semua Al-Quran dari awal sampai akhir, itu menjelaskan bahwasanya Allah itu ada. Sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada. Ya atau ya? Baik. Adapun dalil secara akal, dulu apa? Masih ingat Ibu sekalian? Masih ingat tidak? Oh, nanti dia murajaah lagi. Penciptaan langit dan bumi bukan? Udah. Jadi keberadaan semua hal yang kita bisa tangkap dengan indera kita itu pasti butuh pencipta. Kenapa kok pasti butuh pencipta? Karena semua hal yang ada di dunia ini yang kita rasakan, atau bahkan juga semua hal yang ada selain Allah, itu butuh pencipta. Kenapa butuh pencipta? Karena mereka tidak bisa menciptakan diri sendiri. Karena mereka tidak bisa menciptakan diri sendiri. Baik. Wasaqanallahu jami'an. Dan semuanya itu merupakan hal yang baru. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian dibuat jadi ada. Buktinya apa? Karena semuanya itu berubah. Semua selain Allah itu semuanya mengalami perubahan. Setiap hal yang mengalami perubahan itu pasti bermula dari ketiadaan, kemudian diciptakan jadi ada, dan selalu mengalami perubahan sampai ujung proses. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan Allah tidak seperti itu. Semua hal ini butuh sang khaliq. Adanya semua hal di dunia ini butuh pencipta. Gitu Ibu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi. Mungkin lebih detail lagi, mungkin bisa dimurajaah rekaman dulu terkait dengan makna syahadat yang pertama Ibu sekalian. Gitu Ibu ya? Berikutnya. Au fi rasulihi, atau ragu pada Rasulullah. Maksudnya ragu kepada Rasulullah apa Ibu sekalian? Misalnya ragu terkait dengan kenabian
dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apakah iya Rasul Nabi Muhammad itu memang sebagai utusan Allah? Ini sebenarnya juga sebagai bantahan kepada eh, orang Syiah. Beberapa kelompok Syiah itu meyakini bahwasannya Jibril itu salah memberikan wahyu. Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, tapi salah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wala'iyadzubillah. Dan ini perkataan yang sangat keji. Dan perkataan itu mengeluarkan seseorang dari keislaman. Eh, termasuk kalau seseorang meyakini, meskipun tidak dikatakan, meskipun tidak dinampakkan. Wala'iyadzubillah. Berikutnya, awil Quran. Saya ragu kepada Al-Quran. Maksudnya ragu kepada Al-Quran apa Ibu Senen? Di antara Tentang contohnya kebenaran. misalnya, na'am, ragu terkait dengan kebenaran Al-Quran. Atau ragu apakah iya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu di antara contoh bentuk keraguan kepada Al-Quran. Termasuk juga ragu apakah iya apa yang ada di Al-Quran itu benar. Apakah iya eh, apa namanya misalkan hukum-hukum ini yang di dalam Al-Quran itu memang harus demikian. Maka itu bentuk keraguan-keraguan di dalam Al-Quran yang harus kita hindari karena itu merusak keimanan kita. Berikutnya awil yaumil akhir. Awil yaumil akhir. Yaumil akhir di sini maksudnya apa? Hari kiamat dan semua yang terjadi setelah hari kiamat. Yaumul akhir di sini maksudnya adalah hari kiamat dan ma ba'daha. Apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Dinamakan yaumul akhir karena memang dia akan terjadi di akhir masa dunia. Jadi selepas masa dunia selesai semuanya, maka baru dimulai hari kiamat dan semua kehidupan akhirat. Atau juga ada yang menjelaskan karena itu adalah akhir dari kehidupan dunia. Jadi banyak yang tafsiran terkait sebab penamaan yaumul akhir. Baik. Di antara bentuk uh, meragukan hari akhir itu apa Ibu sekalian? Beneran ada apa enggak gitu. Ayo, apakah terjadi atau tidak gitu ya? Apa iya uh, hari kiamat itu akan terjadi? Buktinya sampai sekarang masih belum kiamat juga. Itu merupakan walaqiyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya, memberikan taufik dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu di antara contoh bentuk kekufuran. Bahkan kalau misalkan hanya terbesit di dalam hati kita keraguan adanya hari kiamat, maka itu adalah bentuk kekufuran dengan hati. Baik, berikutnya awil jannah, meragukan surga. Awil nar, meragukan adanya neraka. Meragukan surga dan neraka. Maksudnya apa Ibu sekalian? Misalnya meragukan tentang adanya, wujudnya, keberadaan surga dan neraka. Yang mana surga dan neraka itu sudah ada. Sekarang sudah ada. Bahkan sejak dahulu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal penciptaan. Dan sampai sekarang juga masih eksis sudah ada. Maka kita harus meyakininya. Dan jannah surga itu sebagai balasan orang-orang yang salih dan nar dan neraka itu sebagai balasan untuk orang-orang yang talih, orang-orang yang zalim. Hal ini sebenarnya juga sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya saat ini surga dan neraka itu belum ada. Oh, Dan nanti baru ada nanti setelah hari pembalasan. Jadi setelah terjadi
hasyr, hari pembangkitan, kemudian eh, mizan, timbangan, kemudian hisab, hitungan. Kemudian nanti ada catatan juga, eh, ada catatan yang diberikan. Kemudian setelah itu apa? Ada sirat. Sirat, nah, sirat itu setelah itu baru ada surga dan neraka. Orang-orang Mu'tazilah meyakini seperti itu dan itu keyakinan yang salah. Yang harus kita waspadai. Surga dan neraka sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang juga masih ada hingga hari akhirat nanti. Wafakanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya surga Firdaus. Makhluk kan ya Ustaz termasuk ya. Bagaimana Om? Surga dan neraka termasuk makhluk juga kan ya. Naam, semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Hanya satu Allah saja yang khaliq, yang pencipta. Gitu ya. Jadi khaliq itu pencipta, makhluk itu ciptaan. Gitu kan, Om? Jadi jangan salah paham. Terkadang orang salah paham makhluk itu masuk dipahami secara sempit, makhluk itu adalah makhluk hidup saja. Tidak. Makhluk itu semua selain Allah itu makhluk. Allahu khaliqu kulli. Kalau dalam hadis disebutkan Allahu khaliqu kulli sani'in wa sana'atihi. Allah adalah pencipta semua orang yang bisa membuat dan juga pencipta dari barang buatannya. Dulu kita bahas itu kan Ibu ya, ketika membahas sifat Al-Khaliq. Nah, terus hakikatnya semua apa yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benda-benda yang katanya adalah buatan manusia, kursi, rumah, pesawat, itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mana dia bisa mendapatkan pengetahuan untuk membuat benda-benda itu? Dari mana dia mendapatkan taufik, lalu mendapatkan bahan-bahan, mendapatkan tenaga? Hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Ibu Be? Iya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi semua selain Allah Kecuali itu adalah makhluk. Bagaimana Om? kecuali Al-Quran aja yang bukan makhluk gitu ya. Soalnya kan ada yang bilang Al-Quran makhluk gitu. Iya, Al-Quran itu, para ulama ahlu sunnah menjelaskan, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu, kalam itu adalah sifat Allah, ya kan Ibu? Kalam itu adalah sifat Allah. Berarti kalamullah berarti bagian dari Allah, bukan makhluknya. Kita harus pahami antara Al-Quran dan mushaf. Iya, yang mushaf itu yang cetakan yang dijilid. Ini namanya mushaf. Bukan ini yang dimaksud Al-Quran kalamullah, tapi kandungannya yang dilantunkan, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu adalah Al-Quran, bukan tulisan yang dicetak. Ya, kalau tulisan yang dicetak itu mushaf namanya. Sedangkan ulama al-sunnah menjelaskan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan kalam itu adalah sifat Allah, berarti bagian dari Allah. Begitu Ibu. Jadi bukan makhluk. Uh, Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan itu merupakan perkataan kekufuran. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Subhanallah jami'an. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Mas? Baik. Berikutnya, wahai sekalian, di sana awis thawab awil iqab. Itu ragu akan adanya as-thawab. Thawab tadi apa? Pahala. Ya kan Ibu ya? Baik, keraguan akan adanya pahala itu juga merupakan keyakinan yang membuat seseorang menjadi kufur. Wal'iyadzubillah. Baik, maksudnya pahala itu apa Ibu sekalian? Adalah balasan baik di surga. Ya kan Ibu? Balasan baik di surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh selama di dunia tafaddulan minhu
Subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan itu apa maksudnya? Tafaddulan, pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya adalah sebagai bentuk eh, karunia atau kasih sayang dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Bukan betul-betul murni balasan. Kalau kata orang apa? Apple to apple. Jadi balasan karena sudah beramal maka dibalas dengan pahala. Sebenarnya hakikatnya tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk beramal soleh, pasti tidak sempurna. Contoh saja keseharian kita sholat. Siapa di antara kita yang sholat dari awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, selalu betul-betul khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disisipi pikiran yang lain. Ada tidak? Enggak, enggak. Ada? Susah. Mbak Sarah ada? Nggak ada. Pasti ada lewat. Ada aja yang keingat tiba-tiba. Ya. Makanya di sana setelah sholat itu selalu, bahkan tidak hanya setelah sholat, setiap selesai mengerjakan setiap amal ibadah, kita disunahkan untuk beristighfar. Setelah sholat itu disunahkan untuk istighfar 3 kali. Mengapa? Memohon ampun. Karena sholat kita itu jauh dari sempurna. Ini kan Ibu ya? Jauh dari sempurna. Wafaqanallahu jami'an. Makanya itu juga. Pahala yang diberikan Allah kepada kita nanti itu sebenarnya bukan betul-betul murni karena kita beramal. Tidak. Karena itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kasihan kepada kita. Cinta kepada kita. Itu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Baik. Awil iqab. Jadi kita harus betul-betul yakin Allah itu maha mencintai kita, merahmati kita semuanya, sehingga Allah menyediakan pahala nanti di akhirat di surga. Adkhalahullahu jannatahu na'im. Baik. Al-iqab, awil iqab. Nah, itu maksudnya ragu atas keberadaan azab. Ragu akan adanya azab. Terkadang kan ada orang-orang yang mungkin ketika dinasehati itu karena takaburnya, karena sombongnya, kemudian mungkin terbesit di dalam hatinya atau sampai terucap di dalam lisan itu bahwasanya dia tidak akan pernah mendapatkan azab gitu. Buktinya dia selalu aman gitu. Wala'iyadzubillah. Itu merupakan salah satu bentuk kekufuran. Tapi iqab atau azab sendiri itu apa Ibu sekalian? Yang dimaksud azab atau iqab di sini apa? Yang dimaksud azab atau iqab di sini adalah balasan juga. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala di neraka sebagai bentuk balasan dari amal-amal thalih, amal-amal zalim, maksiat. Dan kita juga perlu betul-betul pahami kalau tadi bahwasanya apa? Pahala itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau iqab itu Allah berikan kepada kita itu sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk keadilan Allah kepada makhluknya. Karena demikian teorinya, dan mungkin sering kita dengarkan sekalian bahwasanya setiap amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya kan Ibu? Bahkan 10 kali atau bahkan lebih sampai 700 kali. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, dan ketika seseorang berniat saja untuk melakukan kebaikan, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Berbeda dengan maksiat, kedurhakaan. Maksiat, jika seseorang berniat, berazam, berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, tidak akan ditulis selama dia belum mulai melakukannya.
Dan dosa dari kemaksiatan itu setimpal. Dosa dari kemaksiatan itu setimpal dengan amalannya, dengan perbuatan itu. Tidak seperti pahala tadi yang bisa menjadi double-double sampai 10 sampai 700 kali. Jadi azab itu Allah berikan kepada makhluknya dengan atau sebagai bentuk keadilan Allah kepada makhluknya. Gitu ya Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Nah, Ustadz, Nah, eh, katanya kalau di bulan haram kalau berbuat baik kan didobelin pahalanya. nah, Terus nah. kalau berbuat nakal, eh, berbuat jahat gitu, itu didobelin juga. Kayaknya pernah Nah, dengar didobelin. betul. Saya tadi juga mengatakan seperti itu di muqaddimah di awal. Ah, Nah, berarti ini suatu amalan gimana itu, nih terusnya? nah, itu terkait dengan waktu. Nah, kalau terkait dengan waktu atau terkait dengan tempat, iya. Terkait dengan waktu dan tempat, iya. Hmm. Itu bisa dilipat gandakan. Sebagaimana pahala dalam waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Nah, Allah memilih tempat-tempat tertentu yang lebih Allah muliakan daripada tempat-tempat yang lain seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian masjid dimanapun tempatnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian Allah juga memilih waktu-waktu yang lebih mulia dan Allah muliakan dibanding dengan waktu-waktu yang lain seperti Ramadan, kemudian Yaumul Arafah, kemudian 4 bulan haram, kemudian ada hari Jumat yang lebih mulia daripada hari-hari yang lain, kemudian sepertiga malam terakhir yang lebih afdol daripada jam-jam yang lain. Nah, di waktu-waktu itu semestinya para ulama kita menjelaskan di waktu dan tempat-tempat itu semestinya seseorang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk takarrub, berusaha untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan sampai ada yang bermaksiat di tempat-tempat itu dan di waktu-waktu itu sungguh keterlaluan sekali ya toh ya, Ya. kebangetan. Nah, makanya para ulama kita menjelaskan demikian. Sebagaimana di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia, suatu amalan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya, maka demikian juga dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Jadi itu litariin. Itu karena sebab, Om ya. Jadi dilipat gandakannya karena sebab. Bukan secara asal. Tapi kalau pahala tadi meskipun tidak di tempat-tempat mulia dan tidak di waktu-waktu mulia, bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an satu saja, maka pahalanya 10, ya kan Ibu? Wafaqqallahu jami'an. Itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Nah, itu untuk kalau pahala seperti itu. Kalau pahala seperti itu. Kalau dosa, maka tidak di setiap Sesuai. waktu dan tempat seperti itu. Gitu Ibu ya. Pada dasarnya itu sesuai balasannya dengan perbuatan. Kecuali pada waktu dan tempat tertentu ya. Nah, wafaqqallahu jami'an. Karena hal itu juga maklum, sudah diketahui oleh setiap kita bahwasanya Allah memilih tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Nah, itu sudah jadi peringatan sebenarnya kan Ibu ya. Baik. Jadi mungkin bisa juga difahami kalau itu dilipat gandakan balasan atau hukumannya di sana itu karena ya karena bebal ya Om sudah diperingatkan kok tetap aja kan gitu Om. Baik. Berikutnya al-mu'allif qala rahimahullah taala wa nahwi dzalika. Dan yang semisalnya kita terjemahkan tadi seperti itu kan. Wa nahwi dzalika dan yang semisalnya.
Yang Iya. semisalnya itu yang bagaimana maksudnya? Mimma huwa mujma'un alaih, yaitu perkara-perkara yang disepakati secara ijma. Maksudnya apa? Ma'lumun minad din bid-darurah bima la yakhfa alaih. Yaitu perkara-perkara yang setiap orang itu tahu dan faham hukum dan ketentuannya. Bahkan orang awam sekalipun, bahkan anak kecil sekalipun. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Hal min soal wahid? Lanjut. Contohnya Ustaz, Tafadhali. contohnya yang terakhir itu warna baik. Contoh Warna dari hal-hal yang iya. semisal yang maklumun minad dini bid-darurah sebenarnya Ya. akan disebutkan di bawah-bawah nanti. Misalkan begini, Om. Misalkan hukum perkara-perkara yang diwajibkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu maklum minad dini bid-darurah. Semua orang tahu. Umat muslim semuanya tahu. Baik itu dewasa maupun anak-anak, baik itu orang yang alim berilmu maupun orang awam, bahkan orang kafir pun tahu kalau orang Islam itu Oh, diwajibkan sholat 5 waktu. Bahwasanya orang Islam itu diwajibkan untuk puasa Ramadan. Semua jemaah alaih. Kalau seseorang ragu atas kewajiban itu, maka keyakinan itu mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wal'iyadzubillah. Dan kita dulu ketika membahas hukum puasa Ramadan, kita sempat menyinggungnya, ibu sekalian. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan itu dihukumi kafir. Ya kan Ibu ya? Wafaqanallahu Iya. jami'an. Uh, Nanti akan disebutkan hal-hal yang lain di selanjutnya nanti di paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu ya. Wafaqanallahu jami'an. Afwan wa sekalian. Jam 9. Kalau misalkan saya izin kita cobakan dulu bagaimana Mas sekalian. Nggak apa-apa, Ustaz. Saya minta maaf ini jam sebenarnya belum 9:30 ya. Dan saya izin dulu. Ini sebenarnya ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan keikhlasan. Ini tadi sebenarnya kondisi saya juga tidak terlalu sehat. Bahkan tadi pada maghrib itu saya izin tidak ngajar di pondok. Tapi kalau misalkan ini libur lagi nanti nggak baik. Libur terus. Semoga Allah memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita semua. Hal min soal Muhammad, ada pertanyaan sebelum kita tutup? La yujad? Lanjut. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang.
baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, sabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Jazakumullah khair Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Amin.